Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah tentunya kalau kabar kalian baik dan senantiasa dikasih kesehatan selalu buat teman-teman semuanya. Nah, di awal video kali ini kita kenalan dulu mungkin ya, kita kenalan dulu. Buat kalian yang belum kenal saya, nama saya Abdul teman-teman. Dan sekarang ini saya lagi mengendarai atau lagi pakai motor Vario 150 yang tipenya ini LED out ya, tipenya LED out. Dan ini adalah motor kesayangan saya teman-teman. Ini saya beri julukan namanya Sireksi. Namanya Sireksi. Untuk varian warnanya ini untuk yang tipe warna hitam doff. Dengan varian garnisnya ini yang ada warna merah doffnya yang bagian bodi kasarnya teman-teman. Mungkin kalian beberapa tahu ya kalau untuk yang tipe motor ini. Oke, di video kali ini saya mau melakukan trip atau perjalanan atau touring teman-teman ke salah satu tempat wisata favorit, mungkin ya bisa dibilang favorit juga. Ini saya mau melakukan perjalanan touring ke daerah wisata Bromo. Ke daerah wisata Bromo yang di daerah Jawa Timur. Nah, mungkin kalian semua udah pasti tahu ya kalau Bromo ini di daerah Jawa Timur dikelilingi kurang lebih 4 ya kalau nggak salah, ada 4 kota: Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan terakhir itu Lumajang. Siapa sih yang nggak tahu Bromo? Nah, ini bisa jadi mungkin teman-teman referensi kalau kalian mau trip ke Bromo ya, bisa jadi ini tontonan video kalian semuanya. Nah, di perjalanan kali ini saya melakukannya solo touring atau solo riding teman-teman. Dan sebelumnya itu tadi saya berangkat kurang lebihnya di jam 5 pagi ya, jam 5 pagi. Saya berangkat dari daerah Tangerang. Dan dari paginya itu udah hujan deras teman-teman, hujan deras banget. Baru memungkinkan saya melakukan take record video di daerah Cikarang. Nah, di daerah Cikarang ini pun masih basah ya. Untuk trek kondisi jalannya juga masih basah, masih becek banget. Tentunya benar-benar harus hati-hati untuk kita yang lewatin jalan-jalan seperti ini teman-teman, yang licin ya. Benar-benar harus konsentrasinya tinggi banget dan diusahakan jangan terlalu ngebut-ngebut banget untuk bawa motornya. Nah, untuk perjalanannya ini saya nggak langsung tembak ke Bromo teman-teman. Plan saya ini nanti akan rest atau istirahat dulu atau bermalam dulu di kota Semarang. Di kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi saya nggak langsung tembak ke daerah Bromonya langsung. Dan satu sisi juga saya mau berkunjung juga atau main juga ke tempat teman saya SMA. Nah, sekalian main, sekalian berkunjung karena saya udah lama banget nggak ketemu teman SMA saya ini, sambil melepas rindu mungkin ya. Itu dia. Nah, untuk rutenya sendiri ini saya bener-bener full panturaan teman-teman. Jadi dari Tangerang, dari rumah itu Tangerang, langsung saya mapping ke Kalimalang, terus nanti ke Tanjung Pura ya, kalau nggak salah nanti Tanjung Pura, daerah Karawang, terus ada Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, terus ada Batang, nanti terakhir ke Semarang. Jadi benar-benar full panturaan. Dan semoga buat teman-teman yang mungkin sedang nonton video ini bisa jadi referensi atau mungkin bisa jadi obat buat teman-teman yang rindu dengan jalan pantura sekarang kayak gimana sih. Nah, ini dia. Tonton videonya sampai habis teman-teman. Full panturaan dan trek jalan kondisinya sekarang seperti apa. Tadi sebelumnya saya juga sudah isi bensin ya, full tank. Saya isi itu Pertamax bensinnya. Kurang lebih semalam itu masih ada 2 bar 3 bar sisanya. Masih ada 2 bar 3 bar sisa bensin. Saya isi full Pertamax, habis 40.000 teman-teman, habis 40.000. Dan ini saya juga belum plan untuk istirahatnya mau di mana saja. Mungkin selelahnya badan ini nanti kita akan rest. Langsung aja kita gaspol untuk trip kali ini. Oh iya, buat teman-teman ini nanti disclaimer sedikit.
Di video kali ini nanti banyak banget akan voice over dan mungkin teks title ya atau caption, karena sebelumnya pada saat saya trip itu atau ngerekam di action camnya, mikrofon saya ternyata error, atau mungkin mikrofonnya entah adapternya teman-teman. Jadi pada saat saya cek, dan ceknya itu telah juga ceknya pas di Semarang untuk videonya, ternyata bermasalah banget suaranya. Jadi mohon maaf banget untuk di video kali ini, mungkin akan banyak banget voice over dan text captionnya. Nah, cepet aja teman-teman. Ini saya udah sampai Simpang Jomin ya. Dan untuk arus jalannya sendiri ini dari sisi saya ke arah timur ini agak sedikit lengang teman-teman, cenderung sepi malah ya. Sedangkan berbalik banget dari sisi seberang sebelah kanan ini, dari timur ke arah barat ya, ini padat banget, rame banget, cenderung macet malah teman-teman. Terlihat dari beberapa kendaraan kecil sampai ngambil sisi berlawanan arah. Ini yang dari arah timur ke barat ini mungkin kendaraan-kendaraan yang menuju ke daerah-daerah atau tempat-tempat industri ya. Jadi makanya kayak macet banget, kayak padat banget. Nah, di pagi hari ini teman-teman saya juga belum kepikiran untuk sarapan ya. Karena memang nggak tahu, mungkin diri saya itu dari dulu nggak terbiasa sarapan. Apalagi kalau melakukan perjalanan atau trip di pagi hari itu saya jarang banget untuk sarapan. Minimal banget paling ya minum kalau untuk ya cemil. Kalau untuk sarapan berat mungkin dari diri saya sendiri nggak terbiasa. Ya balik lagi sih, memang dikondisikan. Kadang kalau memang benar-benar ngerasa lapar banget atau mungkin lemes banget, nah itu buru-buru saya cepet nyari warung makan ya, untuk atau warung-warung kecil kita sarapan. Nah, memang tipikal saya sendiri ya teman-teman, emang apalagi solo riding gini, saya itu juga bisa dibilang jarang istirahat ya, jarang ngeres. Sekalipun ngeres itu bisa durasinya lama teman-teman, bisa di 1 jam, bahkan 1 jam setengah, atau bahkan 2 jamnya kalau memungkinkan. Karena saya ngerasa sendiri kalau semisal dikit-dikit ngeres atau mungkin dikit-dikit istirahat kalau melakukan perjalanan, apalagi bisa dibilang perjalanan trip, jalannya tuh jauh ya, rutenya jauh. Kalau ngerasa dikit-dikit istirahat, dikit-dikit ngeres yang durasinya sedikit tuh di badan cepet capek, nggak tahu kenapa. Mungkin saya sendiri ya, atau mungkin teman-teman juga ada yang sama ngerasain, di badan tuh kayak ngerasanya cepet capek aja gitu. Beda banget kalau kita yang bener-bener istirahatnya minim dan dimaksimalin banget durasinya, agak panjang. Itu di badan ngerasa fit. Tapi memang balik lagi sih, ini dikondisikan sama fisik atau badan diri sendiri sih teman-teman. Memang balik lagi, itu kalau saya sendiri ngerasanya sih mungkin kayak gitu doang. Atau mungkin ada yang sama sih dengan saya ya teman-teman ya. Ini untuk kondisi aspal panturanya, ini saya masih di daerah Karawang. Kurang lebihnya masih banyak lubang ya teman-teman.
terlihat di video kali ini masih ada banyak lubang, dan juga ini ada juga yang sudah ditambal atau sudah diperbaiki beberapa. Tapi tentunya kalau untuk kontur jalan atau aspal kayak gini kita bawa kenceng juga agak worry banget ya, jadi agak benar-benar hati-hati banget. Dan kalau bisa teman-teman benar-benar fokus ya, teliti banget, apalagi di sisi bagian kanan ini banyak banget lubang yang sudah ditambal atau mungkin tambal-tambalan yang bikin jalannya nggak rata juga ya, tambalannya yang bikin nggak rata. Jadi saya juga seringnya ambil sisi bagian kiri aja sih. Nah, tadi juga saya lihat ada beberapa teman-teman motoran atau beberapa rombongan motoran juga yang mungkin melakukan trip touring juga, atau mungkin ada yang mudik ya ke kampung halamannya. Terlihat dari beberapa motor dari platnya ya, ada yang E juga, ada yang G, terus ada yang H Semarang ya, kalau H itu Semarang. Banyak juga teman-teman yang melakukan trip perjalanan di Pantura hari ini. Ini saya berhenti di SPBU Sukra, teman-teman, namanya SPBU Sukra. Dan saya putusin untuk isi full kembali bensinnya. Sebenarnya masih ada 3 bar, tapi memang saya mau isi full aja daripada nunggu di depan lagi. Saya isi full Pertamax untuk bensin yang kedua, berarti hitungannya bensin yang kedua di perjalanan kali ini.
dengan baik untuk proses pantauan. Oke, alhamdulillah sampai jam lagi, gak ada kendala teman-teman. Dan ternyata sudah keras banget ya. Ini udah jam berapa sih? Jam 9.50 jam 10 kurang lewat jam 10 jam 10 kurang 10 menit. Kalau pekerjaan di macet juga macet nih. Jadi kalau macet gini udah pasti depannya tuh apa namanya, perbaikan jalan. Aku dulu ya. Kayaknya kita nanti kalau sampai Cirebon minggir dulu tadi, water break dulu, kita akan water break dulu teman-teman. Ini juga kita juga agak cepet-cepet gimana gitu. Ya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Udah. Nah, sekarang saya sudah nyampe di Jalan Panturanya Indramayu, teman-teman. Dan tadi sepanjang Jalan Pantura dari Karawang sampai Indramayu ini, yang bisa dibilang lumayan banyak lubangnya tadi di daerah Subang, teman-teman. Di daerah Subang itu masih banyak banget jalan-jalan aspalnya itu berlubang, masih belum ditambal atau diperbaiki ya. Apalagi tadi yang selepas saya habis selesai isi bensin di SPBU Sukra tadi, selepas itu jalannya benar-benar masih bisa dibilang banyak banget
yang masih berlubang. Nah, lepas dari Jatibarang sampai Indramayu ini, untuk kondisi aspalnya bisa dibilang aman ya teman-teman. Sesuai dengan yang kalian lihat videonya ini, bisa dibilang aspalnya aman. Untuk lubang sudah beberapa ditambal dan diperbaiki. Kalau gitu kita cus lagi sampai ke Cirebon. Ini kurang lebihnya masih ada 1-2 jam lagi untuk sampai di daerah Cirebon. Cus kita gas.
sekarang saya sudah nyampe di Kota Tegal, teman-teman. Tadi saya lewat Stasiun Tegal ya. Kita mengarah ke Stasiun Tegal terus ambil lajur kiri. Ini nanti langsung tembusnya ke Pantura kembali. Nah, dari sini saya sudah mulai memutuskan untuk cari atau rest makan siang dulu, teman-teman. Atau makan siang dulu, nanti entah di daerah Pemalangnya atau entah di Pekalongannya. Cuman kalau sampai ke Pekalongan agak terlalu jauh, kemungkinan saya memutuskan untuk di daerah Pemalang aja. Di daerah Tegal Pemalang ini cenderung sudah banyak cor-coran, teman-teman, daripada aspal ya. Cenderung sudah banyak jalannya tipe yang cor-coran. Dan kalau untuk tipe jalan Pantura cor-coran ini minim banget lubang ya. Apalagi lubang-lubang yang besar itu kalau cor-coran itu jarang banget bahkan. Mungkin kalau jalan cor-coran ini dia tipikalnya kalau rusak itu retak, teman-teman, biasanya retak. Nah, dari sini saya mau nyari-nyari makan dulu yang enak. Saya masih bingung juga, belum kepikiran mau makan apa nih. Nah, nanti kita lihat ke depan. Oke teman-teman, kita udah makan siang, kita sore. Ini dia si Rexi. Dan ini dia untuk suasana Jalur Pantura ya, yang dari Pemalang ke Pekalongan di sore hari. Dulu kalau sore hari gini malah kayaknya rame ya, tambah rame deh. Oke, kalau dari sini kita ke Semarang kurang lebih 3 jam. Kita ke Semarang kurang lebih 3 jam. Kita lanjut lagi, langsung tujuan akhirnya di Semarang. Dan itu dia Rexi. Dia kotor banget, teman-teman. Oh no. Oke, kita langsung lanjut lagi. I know you wanna take it all too far. Stumble through the dark, trip into the stars. I know you want the dreams to come to life. I know just what you like, don't be surprised. I can read your mind, yeah, I can read your mind. I know what you like, 'cause I like it too. You don't gotta say what you want. Oke teman-teman,
teman-teman, kita udah nyampe di Kabupaten Batang. Jam berapa sekarang? Jam 4 sore. Jam 16.12, jam 4 sore kita udah nyampe di Kabupaten Batang. Setelah tadi melewati Pekalongan. Nah, kalau ini Pekalongan tadi nggak nge-record ya malah ya. Di Pekalongan nggak record. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau dari Batang ini ke Semarang nanti kurang lebih masih di 2 jam ya, kurang lebih masih di 2 jam lagi. Terus semoga nyampe di kota Semarangnya masih terang ya, kalau enggak ya mungkin kita nyampe sambil rest lagi kalau udah sampai. Ini jam 6 maghrib, jam 7 lagi bisa oke. Sore hari di kota Batang. Oh ya, ini nanti kita berarti akan lewat Jalan Alas Roban teman-teman. Nah, ini dari kalian yang udah lama nih jalan Alas Roban, nggak lewat Jalan Alas Roban di mana sih? Nanti kita akan lewat di Jalan Alas Roban. Karena kalau lewat Jalan Alas Roban udah yang jalan baru. Jadi kalau yang jalan ini sekarang kalau yang baru terus ya, seperti saya kemarin pas lebaran naik terus turun lagi. Nah, sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Batang, teman-teman. Ini kurang lebihnya masih ada waktu 2 jam lagi untuk sampai di kota Semarangnya. Dari sini kurang lebihnya masih ada di 84 km untuk ditempuh sampai di kota Semarangnya. Nah, dari sini nanti saya akan melewati kota Kendal juga, teman-teman. Gringsing ya, daerah Gringsing. Setelah itu nanti sampai di daerah Semarang. Nah, buat teman-teman mungkin yang sering motoran ke Dieng nggak asing banget ya kalau lewat jalan Batang ini. Karena salah satu alternatif jalan ke Dieng itu salah satunya lewat Batang ini, teman-teman. Nanti belok ke kanan kalau nggak salah Desa Pasalakan ya. Terus nanti ambil kanan. Pokoknya nanti yang tembusnya itu Tanjakan Kerakalan, teman-teman. Yang tembusnya Tanjakan Kerakalan. Itu kalian mungkin sering ya, atau mungkin ada yang pernah lewat Tanjakan Kerakalan untuk menuju ke Dieng. Dan juga beberapa waktu lalu, bulan lalu tepatnya teman-teman, di bulan November kemarin saya juga trip ke Dieng, tapi saya lewatnya Linggo Asri, Pekalongan, atau seringnya Kajen ya, disebutnya Kajen. Saya nggak lewat Kerakalan ini, Tanjakan Kerakalan.
Nah teman-teman, kalian bisa lihat itu ada jembatan tol Kali Kangkung. Nah biasa kalau anak motor nih pada ini ya, foto-fotonya di sini. Coba kita ikutan foto-foto. Aduh, jalannya becek. Mana spot fotonya ya? Oh, di sini nih kayaknya nih. Nah itu tol Kali Kangkungnya tuh. Oh di sini kayaknya. Oke, coba kita foto-foto dulu. Masih sekarang jam berapa sih? Jam 5. Coba kita foto-foto dulu. Oke teman-teman, kita udah kita kan ingat aja nanti perjalanannya kalau udah nyampe Semarang, kita langsung itu kan Nah teman-teman, kita udah nyampe di kota Semarang dan sekarang jam 17 jam 6 dan akhirnya nyampe di Semarang untuk trip ke Bromo di Pakyahna 1 ini teman-teman. Nah nanti kita akan bermalam dulu di kota Semarang. Di mananya saya belum tentu, saya belum pesan penginapan. Nanti akan cari-cari dulu, nanti langsung dulu Ramadan Minggu yang di Semarang. Besarnya juga berarti Betorah Betorah mana? Oke, nanti mulai dulu di alun-alun udah Semarang dong sebenarnya. Jadi mantap mantap. Alun-alun kota Semarang tuh.
Mbak Indri. Oke guys, jadi kita sudah nyampe di AI Angkringan. Nah, ini tempat teman saya di AI Angkringan, dan ini dia orangnya. Dia buka sama istrinya. Halo guys. Gokil emang. Temen SMA, CEO, dia jadi CEO, dia gokil. Tempatnya luas juga di sana. Nah, jadinya saya bermalam di rumah sahabat saya ini, teman-teman. Dan baru besok kembali melanjutkan perjalanan lagi. Dan tentunya sudah di ujung akhir video ini. Terima kasih buat teman-teman dan semuanya ya. Buat kalian yang sudah nonton di episode atau part pertama ini perjalanan ke Bromo. Dan jangan lupa untuk ditonton juga di episode atau part selanjutnya untuk menuju trip ke Bromo. Terima kasih banyak dan see you teman-teman.